Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabul Jami' fi Kutubil Iman warad 'alal Murji'ah. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat. Memang tidak dibaca semua dari awal, cuma kita ambil bagian-bagian yang terpenting, bagian-bagian yang memang kita hadapi. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan tentang makna iman secara bahasa. Ada yang mengatakan tasdiq, ada yang mengatakan juga iqrar. Kemudian pembahasan yang kedua seputar pembahasan iman menurut syariat, apa maknanya, apa kandungannya. Ya, sudah ijma', ya bahkan banyak dinukil oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Iman itu harus terbentuk dari 3 unsur: qaulun, ya i'tiqad, ucapan, keyakinan, dan amal. Ya, sudah dipahami qaulun yang dimaukan adalah qaulun makhsus, ucapan yang khusus, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian i'tiqad, keyakinan, meyakini makna yang hak tentang apa yang dia ucapkan. Apa arti dari la ilaha illallah, apa konsekuensinya, rukunnya, dan seterusnya. Ya. Nah, yang terjadi pergulatan besar adalah masalah amal ini. Apa yang dimaukan dengan amal? Apakah amal cuma pelengkap dan seterusnya? Maka sekali lagi ijma' salaf, amal itu masuk dari kategori iman itu sendiri. Mafhum? Dan yang dimaukan dengan amal itu harus ada kadar minimumnya. Ya, dan juga telah sepakat ijma' para sahabat, dinukil oleh Abdullah ibn Syaqiq bahwasanya yang dimaukan adalah salat. Yaitu pembahasan yang ketiga, bahwasanya salat itu menjadi bagian kadar minimum dari amal. Nah, ketika dia merealisasikan ini, maka dia disebut muslim. Dia disebut ada asal iman. Selama tidak mengerjakan apa pembatalnya, tidak melakukan syirik apa? Syirik besar. Ya, ini yang mungkin tidak pernah digaungkan, tidak pernah diedukasi. Akhirnya orang tidak jelas memahami konsep iman itu sendiri. Padahal iman disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya, begitu juga ditambah di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, judulnya Madhabul Murji'ah fil Iman. Nah, ini kayak berseri gitu. Setelah kita mengetahui iman secara bahasa, iman secara syarak, dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita mulai mengulik, ya, apa sih Murji'ah itu? Ya, karena dialah termasuk kelompok yang menyimpang di dalam memahami konsep iman. Pahami ya, konsep atau kaidah itu kan dasar dia. Kalau dari awal saja konsepnya sudah pecah, sudah rusak, sudah rapuh, maka ya ke atasnya pun akan berantakan, akan hancur. Karena orang itu akan berbuat, akan bertindak, akan berkata itu sesuai konsep. Sesuai apa? Konsep. Walaupun nanti dihias-hiasi begini, begitu, dan seterusnya, tapi ini sudah kaidah. Yang namanya perbuatan, yang namanya ucapan, itu pasti didasari dengan sebuah apa? Konsep. Misalkan contoh gampangnya ya, ada orang takut geli sama kucing. Bukan takut ya, geli. Kenapa geli sama kucing? Hah? Karena sudah tertanam di dalam hatinya ada sebuah konsep, kucing itu bawa penyakit, kucing itu apa lagi? Bisa nyakar, pokoknya gitulah.
Ya, kadang ada juga jangan pegang kucing nanti susah hamil katanya. Ya, kucing bawa virus ini, bawa ini. Akhirnya setiap ketemu kucing apa? Ditendang sama dia, diusir, dipukul. Itu karena dia punya konsep di situ. Ya, ada punya konsep. Dulu anak punya teman waktu di Yaman itu. Ya, dia memang dari backgroundnya kesehatan gitu. Ya, jadi mungkin dia melakukan penelitian dan seterusnya bahwasanya apa yang ada sekarang ini dari deterjen, sabun itu semuanya kimia. Kimia nanti bisa berbahaya untuk apa? Tubuh, akan mengenai penyakit kanker dan seterusnya. Ya, akhirnya setiap makan sama dia, ya dia nggak pernah cuci tangan pakai Sunlight, pakai apa deterjen. Pakai apa nyuci tangannya? Pakai kulit jeruk. Anak pikir ya merepotkan juga sih kalau nggak ada juga. Setiap makan kita harus beli apa nih? Beli jeruk biar kulitnya buat apa? Bersih. Katanya ini lebih alami, ini lebih sehat. Ya, makanya dia nggak pakai pencuci sabun, pencuci piring, pencuci ini. Katanya semuanya apa? Kimia. Kalau tangan kita cuci, kemudian di sini ada bekasnya, terus dia makan, bisa masuk zat kimia menyebabkan penyakit apa? Kanker dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bertindak dan berbuat karena dia memiliki apa? Konsep. Ya, maka ketika konsepnya ini rusak, maka ya begitulah kan berbuat. Ya, walaupun mereka tidak mengutarakan konsepnya dengan detail, tapi kita bisa baca, kita bisa lihat dengan ucapannya. Misalkan ada orang melakukan syirik besar, gimana nih hukumnya nih? Ya, antum jangan main kafirkan dulu. Ya, antum tidak boleh langsung cap vonis begini untuk mentain. Nah, itu kan sebuah ucapan. Ya, begitu juga tindakannya. Ya nggak apa-apa sholat di belakang dia kan masih muslim. Padahal dia tahu dia adalah dukun, dia adalah pelaku syirik syirik besar. Kenapa dia seperti itu? Karena memiliki konsep dasar. Ya, walaupun tidak diucapkan, sudah tertera, sudah terbaca. Oh, berarti begini pemikirannya. Akan terlihat dari sebuah ucapan maupun sebuah tindakan. Sehingga ya, kita hanya mengindikasi begitu. Walaupun bagaimana pastinya, ya perlu kita duduk sama dia, pastikan betul nggak. Ya, nanti akan terbaca. Taunya ya sebagaimana sekarang sering terjadi. Mungkin belakangan masih abu-abu. Ya, setelah diusut lebih lanjut, dia ngomong, dia berdebat, akhirnya ketahuan. Ternyata pemikirannya begitu. Ya, kita hanya bisa mengindikasi dari zahirnya. Ketika dia berucap begini, ketika dia bertindak seperti ini, maka dia punya konsep. Nah, sekarang kita mau ulik sedikit mazhab Murji'ah. Ya, fasal itu seperti subbab. Qala al-mu'allif hafizallahu fi bayani ma'na al-irja fil lughah. Tentang penjelasan arti dari irja di dalam bahasa. Maka kita kembalikan ke referensi kamus-kamus yang ada. Kamus yang ditulis oleh para ulama, apa sih makna dari irja? Ya, kalau di Indonesia ada KBBI. Tinggal bukanya KBBI. Nah, kalau di Arab banyak. Salah satunya di dalam kitab Tashihul Fasih wa Syarhuhu. Ya, Tashih al-Fasih. Tashih itu mengoreksi yang fasih dan syarahnya, yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibn Durustawai. Ya, yang punya PDF-nya halaman berapa itu, Haji? 100 berapa? Iya, 169. Yang punya PDF-nya 169. Ya, berkata Abu Muhammad Ibn Durustawai. Ya, kalau ada yang namanya Y itu biasanya orang Persia. Si Bawai orang Persia. Ya, oh gitu namanya semua pakai YY. Ya, mungkin kalau orang India pakai Khan atau Khan. Ya, orang-orang Mongol pakai Genghis Khan gitu dan seterusnya. Nah, kalau orang Persia kebanyakan namanya belakangnya Y. Dia orang Farisi, orang Persia. Ya, jago nahu. Jago apa? Nahu. Meninggal pada tahun 337.
meninggal 337 Hijriah. Ya, siapa namanya? Abu Muhammad Ibn Durustawai. Beliau berkata, al-irja'u artinya adalah takhir fi kulli syai'. Takhir itu mengakhirkan. Ya, tidak dimasukkan, nanti aja ya, ditunda dulu ya di belakang. Itu namanya takhir. Misalkan ada orang tes, sekarang banyak tes masuk sekolah. Ya, yang nilainya bagus, nilainya sesuai standar, dimasukin langsung. Ini ada nilainya nih setengah-setengah nih. Masuk enggak, keluhan juga enggak, ya udah diakhirkan aja dulu. Ya, jadi gelombang berapa nanti? Ya, apa namanya istilahnya itu? Kalau lomba kan harapan 1, harapan 2. Dia daftar tunggu lah itu. Nanti jangan masuk dulu. Kali aja ada yang ini keluar, nanti dia masuk. Itu namanya takhir. Itu namanya apa? Takhir. Dalilnya kata beliau surat Al-Ahzab ayat 51. Wa minhu qaulullahi azza wa jal turhi man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Lihat ada kata turji dari kata arja yurji. Ya. Kamu boleh mengakhirkan siapapun yang engkau kehendaki dari wanita-wanita. Maksudnya tidak dihubungi, tidak digauli. Wa tu'wi ilaika man tasha', dan boleh juga bagimu untuk ya menggauli istri-istri yang engkau inginkan, yang engkau kehendaki. Sayangnya di sini ada kata turji dari kata arja yurji irja. Ada dua dia. Bisa arja'a, bisa arja. Ada dua, tapi maknanya sama. Ya, bisa dua, arja atau arja'a. Ikut wazan af'ala. Yang penting makna irja adalah apa? Takhir, mengakhirkan, menunda. Ya, apalagi membelakangkan itu, atau tidak memasukkan. Ya, dan biasa kalau dalam kamus setelah dia artikan pecahan katanya, kemudian dikasih contoh. Ya, begitu biasanya kamus-kamus. Ya, itu bisa buka KBBI, misalkan apa arti makan. Nanti kan ada pecahannya tuh, makanan, pemakan. Nanti biasanya dikasih contoh. Di sini penulis sambil memberikan faidah, katanya adalah al-murji'ah sinfun minal muslimin. Jadi murji'ah adalah satu kelompok dari kaum muslimin. Ya, muslimin dia, tapi melakukan kebid'ahan. Lahum maqalah mubtada'ah. Mereka memiliki pendapat yang baru, pendapat bid'ah. Liqaulihim, karena ucapan mereka al-imanu qaulun bila amalin. Iman itu ucapan tanpa perlu amal. Fa'arja'u al-amala, maka mereka, nih contohnya, fa'arja'u al-amala, maka mereka mengakhirkan amal, nggak dimasukin, masih ditimbang-timbang, amal masuk nggak, amal masuk nggak, udahlah nanti aja dia disingkirkan dulu. Yang penting sudah ada keyakinan, yang penting sudah ada ucapan. Amal gimana? Nanti kita akhirkan. Makanya mereka disebut dengan kelompok apa? Murji'ah. Insyaallah nanti kita belajar sejarahnya biar lebih gamblang, biar lebih jelas. Ya. Itu dari Abu Muhammad Ibn Durustawai. Sekarang kita ambil komus namanya Tahdzibul Lughah yang ditulis oleh Al-Azhari, meninggal pada tahun 370. Kalau tadi meninggal 337. Sekarang Al-Azhari meninggal pada tahun 370. Beliau berkata, al-irja'u yuhmizu wala yuhmaz. Maksudnya apa? Boleh dikasih hamzah, boleh tidak dikasih hamzah. Jadi kalau dikasih hamzah, irja'un boleh, atau al-irja' boleh. Ya, dia ada dua bacaan. Atau fi'il madinya arja, itu berarti tanpa hamzah. Boleh juga arja'a, berarti dengan hamzah. Itu maksud dari yuhmiz wala yuhmaz.
Ya, dari kata hamaz. Hamaz itu maksudnya dihamzahkan atau tidak dihamzahkan. Berkata Ibnu Sikit, namanya Ibnu Sikit. Ya. Tahu siapa itu Ibnu Sikit? Dikatakan arja'tul amra atau arjaituhu, boleh dua, arjaituhu. Intinya ada yang pakai hamzah, ada yang tidak pakai apa? Hamzah. Artinya akhartuhu, aku akhirkan. Intinya sekali lagi irja artinya takhir. Takhir itu mengakhirkan. Ya, ditunda dulu. Ditunda dulu, tidak dimasukkan. Ya, bisa dimasukkan, bisa dibuang, tapi ujung-ujungnya nanti tidak masalah. Dia hanya anak bawang, hanya pelengkap ujung-ujungnya. Ya, mafhum ya. Dari pembahasan sholat aja ya. Mereka mengatakan ya cari-cari dalil bahwasanya masalah meninggalkan sholat itu masalah khilafiyah antara kafir dengan tidak kafir, tapi dia lebih condong pilih yang mana? Tidak kafir. Nanti ujung-ujungnya berarti apa? Terserah orang mau ngapain aja, meninggalkan dari kewajiban gak masalah, ujung-ujungnya itu pasti. Nih misalkan nih ada banyak amal nih ya, ini kita masukin gak nih ke iman ini? Masukin gak? Dia bahas, ya kayaknya saya lebih condong nggak dimasukin. Akhirnya sholat dibuang. Ketika sholat dibuang, padahal dia amalan yang paling mulia, paling tertinggi dari sebuah anggota tubuh, dari anggota tubuh dan badan, maka bagaimana lagi dengan amal yang lain? Yang paling tinggi aja dia main dibuang. Nah, berarti nanti iman cukup dengan apa? Ucapan dan apa? Keyakinan. Jadi ya, walaupun kalau daras bagus. Iman itu harus 3, qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Tapi nanti setelah dikulik lagi lebih dalam, nggak taunya amalnya dia main dibuang. Maksudnya dibuang, apapun yang dikerjakan dari maksiat nggak masalah. Mau itu syirik besar, syirik kecil, ya apa itu maksiat nggak masalah. Yang penting sudah punya 2. Yang penting sudah punya apa? Cuma 2. Makanya disebut takhir. Takhir itu membuang atau mengakhirkan, tidak dimasukin. Timbang-timbang masukin nggak, ya udah buang aja. Ya. Terus kalau orang salat gimana? Nggak apa-apa, itu kan pelengkap, anak bawang. Yang penting sudah punya ini. Sekali lagi ya, konsep itu penting. Karena orang akan berpijak di atas apa? Sebuah konsep. Ya apapun dia, ya ahlul bidah. Ya kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya konsep. Misalkan kayak yang tokoh-tokoh di Mesir tuh di Azhar, sampai berani mengatakan bahwasanya Nasara Yahudi itu adalah mukmin. Adalah mukmin di dunia. Kenapa? Ya karena dia punya dasaran yang namanya iman cukup tasdik. Ya, dan Yahudi Nasara juga ada tasdik, membenarkan Allah sebagai Rabbnya. Begitu lagi Yahudi, begitu getolnya bahwasanya Rabb saya adalah Allah. Berarti dia mukmin di dunia. Hanya saja belum muslim kata dia. Kalau muslim harus bersahadat. Tapi dia mukmin di dunia. Makanya ya bukan hanya ucapan, tapi kita lihat perbuatan, merangkul, merayakan Natal bersama, itu kan punya konsep. Ya teman harus paham ini. Nggak mungkin dia ya apa namanya ujuk-ujuk begitu. Ya pasti akan terlihat dari raut muka, misalkan ketika dia dipaksa, ketika dia apa ada tekanan, kan kelihatan. Ini mah dengan senang, bahagia, ceria. Ya, atau tahu kayak muka dipaksa, muka stres. Ya, lihat aja waktu Sandiaga Uno gagal jadi presiden, jadi wapres. Ya, tampil di depan umum gimana mukanya? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Waktu dia calon sama siapa itu? Sama siapa dulu? Yang waktu pemilihan presiden? Sama Anies ya? Prabowo. Oh iya, sama Prabowo. Ya, lihat itu. Dia ngeliat quick count. Kemarin sehat dia. Pas ngeliat quick count apa? Mukanya waduh kayak alasannya masuk angin, alas sakit. Bohong itu. Ya begitulah kalau orang terpaksa, orang sedih, orang kesel. Ini mah enggak, dengan senang hati, merangkul, mencium dan seterusnya, berbicara, mengajak manusia untuk beramai-ramai dan seterusnya. Ya, ini semua sekali lagi karena ada konsep dasar yang membawahinya, yang dia jadikan sebagai
pijakan. Makanya kata Syekhul Islam, seorang itu ya berbuat, kemudian juga bertindak atau berucap karena didasari i'tiqad. Itu konsep tadi. Didasari apa? Sebuah konsep. Mafhum ya? Dalil yang lain juga kata Ibnu Sikit, mafhum, surat At-Taubah ayat 106. Allah katakan wa akharuna murjauna li amrillah. Surat apa? At-Taubah ayat 106. Allah katakan dan yang lainnya wa akharuna dan yang lainnya murjauna. Nah, di sini murjauna artinya ditangguhkan. Mafhum, kepada urusan Allah atau ditangguhkan semuanya, kembalikan urusannya kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam qiraah yang lain bacanya wa akharuna murjiuna. Jadi ada qiraah bacanya bukan murjauna tapi apa? Murjiuna li amrillah, dikembalikan, diakhirkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata arja yurji itu ada dua, bisa arja, bisa apa? Arja'a. Tapi semuanya artinya sama, apa? Takhir. Nah, biar jelas nanti kita kulik dari dasarnya supaya nanti kita bisa masuk ke pemikirannya orang-orang Murji'ah. Kita kulik dari bahasa. Ya sebagaimana kemarin juga iman secara bahasa ada yang mengatakan tasdiq, ya walaupun yang benar, yang lebih kuat, bukan benar lah, yang lebih kuat maknanya iqrar. Karena iqrar itu ya di hati juga dan di lisan juga. Lebih kuat iqrar ketimbang apa? Tasdiq. Lebih kuat apa? Iqrar ketimbang apa? Tasdiq. Dan yang lainnya ya Allah a'lam bishawab. Nah, di sini dikasih contoh sedikit ayatnya, kita Al-A'raf juga ada ayat dalil yang ketiga, Al-A'raf ayat 111. Allah katakan arjih wa akhahu. Ini kisah Musa dengan Harun. Ucapan dari Fir'aun atau bala tentaranya arjih wa akhahu. Dalam riwayat lain arjihu. Nah, ini menunjukkan arja'a boleh, arja boleh. Ya. Contoh kalimatnya, yuqalu hadza rajulun murjiun. Ini adalah lelaki murjiun. Wahum jamaknya murjiah. Jamaknya murjiah. Kalau mufradnya murjiun. Mufradnya murjiah. Jamaknya. Atau kamu katakan murjin. Karena murjin ini namanya isi mangkus. Ya, seperti qadin. Ya, dain. Maka kalau dia nggak pakai hamzah maka dibaca murjin. Dibaca apa? Murjin. Jamaknya murjiatun. Nah, ini secara bahasa saja ya, secara bahasa. Intinya sekali lagi irja itu bermakna takhir. Apa takhir? Mengakhirkan, menangguhkan, membelakangkan gitu. Dimasukin nanti dulu, pikir-pikir dulu. Ya, sebagaimana tadi contoh pendekatan pemahamannya, kalau orang tes masuk sekolahan, ini nilainya begini nih, ya udah dia tim cadangan. Tim apa? Cadangan, nggak dimasukkan dulu. Kapan dimasukinya? Nanti lihat pertimbangan dan seterusnya. Ya, kemudian begitu juga, Anda sebutin aja lah apa namanya. Tadi sudah dua cukup insyaallah, dari Abu Muhammad Durustawai. Kemudian dari Al-Azhari di dalam kitabnya Tahdhibul Lughah. Begitu juga Ibnu Qutaibah, ya, yang meninggal pada tahun 276. Beliau punya kitab namanya Gharibul Hadis. Sama juga intinya Murji'ah adalah takhir. Begitu juga ada Ibnu Faris, punya kitab namanya Maqayis Al-Lughah. Ini semuanya kitab-kitab bahasa. Kitab-kitab apa? Kamus. Begitu juga ada Abu Musa Al-Madani. Beliau punya kitab namanya Al-Majmu' Al-Mughith. Sama, semuanya berkaitan dengan apa? Bahasa. Begitu juga dalam kitab An-Nihayah. Ini termasuk kitab yang terkenal nih. Namanya panjangnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Punyanya Ibnul Athir. Kitab apa namanya? An-Nihayah. Ini kitab langka, ini jarang, susah. Dulu dibagi sama santri, santrinya selek gara-gara masalah iman, diambil lagi bukunya sama dia. Salah.
Karena termasuk buku yang bagus tuh untuk mencari makna sebuah kata baik dalam hadis maupun asar dari para sahabat, tabi'in dan yang lain. Lumayan bukunya tebal. Ya, jadi misalkan ada kata yang aneh, ya, malakum takakakum. Wah, apa itu takakakum? Nanti cari di situ dijelaskan semuanya. Kitabnya namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, punyanya Ibnul Athir. Mafhum, semuanya serupa, sama menegaskan bahwasanya irja bermakna apa? Takhir. Bermakna apa? Takhir. Begitu juga ada kitab namanya Tajul Arus. Nama kitab namanya apa? Tajul Arus, punyanya Az-Zabidi. Punyanya Az-Zabidi. Semuanya yang menuliskan, menegaskan bahwasanya irja bermakna takhir. Sekali lagi, dari siapa aja tadi? Abu Muhammad Ibn Durustawai, kemudian Al-Azhari, punyanya lagi Ibnu Qutaibah, ya, Ibnu Faris, Abu Musa Al-Madani, kemudian Tajul Arus. Itu kitab-kitab kamus menegaskan bahwasanya irja bermakna apa? Takhir. Dan selalu dikasih sampelnya tentang kelompok Murji'ah yang membuang amal atau mengakhirkan amal dari cakupan iman. Ya, misalkan ini iman ya, nih 3, 1, 2, 3. Nah, amal di belakangin dulu. Ya, yang pemain inti adalah siapa? Qaul dan apa? Hati. Ya, kayak kita main bola dulu kan. Ayo main berapa nih? 55 apa 66 nih? Misalkan. Orangnya 11. Ya udah mainnya berapa? 55. Lu gimana? Lu di akhiran dulu ya, cadangan. Nah, itu namanya irja. Ya, tapi kan dia kecil. Ya udah enggak apa-apa dah, masukin anak bawang. Ya, tapi dia bukan inti dia. Tim hore. Ya, sebagai apa dia? Anak bawang. Kalau enggak lu udah kipernya 2. Ya kan kecil ya, gimana lo? 2. Pernah kan gitu ya main bola ya? Udah gawangnya pakai apa? Sendal. Kalau enggak pakai batu. Ya, selesainya nanti kalau udah mau buduk maghrib, ya, pulangnya dengan teratur. Nah, dulu di sini kan lapangan bola semua di sini. Ya, rumah di situ, depan konveksi kan, tinggal jalan ke sini. Ya, banyak lapangan bola. Nah, sedikit faidah di sini kata penulis, berkata Muhammad ibn Yahya, Su'ila Ishaq ibn Rahawai anil Murji'ah. Ishaq ibn Rahawai ditanya tentang Murji'ah. Ya, jadi di sini ada namanya Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai ini temannya Imam Ahmad. Ya, beliau lahir 161. Ya, sengaja kita sebutkan tanggal lahir dan meninggalnya supaya tahu perkembangan Murji'ah itu dari tahun berapa. Ya, Ishaq ibn Rahawai lahir 161 Hijriah. 161 Hijriah. Meninggal 238 Hijriah. Berarti berapa umurnya Ishaq ibn Rahawai? Berapa? 40 tambah 30 77. Ishaq ibn Rahawai. Temannya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir 164. Imam Ahmad lahir 164. Berarti beda berapa tahun sama Ishaq? 3 tahun saja. Imam Ahmad meninggal 241. 241 berarti sama 77. Ya, 3 tahun kemudian Imam Ahmad meninggal. Itu kemana-mana berdua terus tuh. Ishaq ibn Rahawai sama siapa? Imam Ahmad. Ya, dari sana banyak para ulama menegaskan kalau belajar ya memang idealnya punya teman. Tapi kalau nggak ada teman diajak ngomong ya sudah, bismillah, sendiri aja. Nah, ini pernah dialami oleh Imam Ahmad, diajak nih Ishaq atau siapa yang lainnya, ayo kita ke Yaman. Enggak lah, capek. Ya, di sini aja banyak juga. Enggak, ayo kita ke Yaman. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Son'ani yang sana. Siapa yang namanya lupa. Nah, intinya mau ketemu ulama di Yaman itu. Akhirnya diajak nggak ada yang mau. Ya sudah, Imam Ahmad berangkat sendiri dengan 2 ontaknya. Ya, dari Baghdad ke mana?
ke Son'a. Lihat aja nanti di peta tuh, dari Baghdad ke mana? Son'a. Naik apa? Naik onta. Onta itu nggak nyaman-nyamannya malah naik onta itu. Udah jalannya, ini kan dia jalannya. Berapa kilo itu? Dia tempuh sendirian tanpa teman. Sampai di Son'a ketemulah Abdul Razzaq, kalau nggak salah Abdul Razzaq As-San'ani. Sampai di sana dikasih duit, nggak mau. Imam Ahmad tuh luar biasa dalam menjaga iffah, menjaga wara. Akhirnya dia pakai di ontanya ke pasar jadi kurir. Dia umumin siapa yang butuh tunggangan untuk naruh barang. Dengan 2 ontanya. Dapat duit dari situ buat makan, buat beli buku, belajar sama Abdul Razzaq As-San'ani. 10 bulan, kurang lebih 10 bulan di Yaman. Tadinya ngajak teman, nggak ada yang mau, teman udahlah bismillah sendiri. Jangan ajak teman, nggak mau lah gue capek. Lu capek, dan gue juga lemes nih. Bismillah. Walaupun memang idealnya punya teman biar semangat kan. Kalau sendiri kan iseng kata orang sini gue sendirian doang nih, iseng nih, malu. Ada lu aja enak gitu. Tapi kalau nggak mau ya sudah, bismillah. Tawakal Allah, datang awak sendiri. Nah, jadi Ishaq ibn Rahawai ditanya oleh muridnya namanya Muhammad ibn Yahya. Apa pertanyaannya? Lima summu murji'atan. Kenapa mereka dinamakan murji'ah? Kenapa mereka dinamakan apa? Murji'ah. Qala, Ishaq berkata, li'annahum la yurji'una dzunuba ila Allah. Dikarenakan mereka tidak mengakhirkan dosa kepada Allah, tidak mau menangguhkan dosa kepada Allah. Wa yaquluna, ini penjelas, dan mereka berkata al-mu'minu maghfurun lahu wa huwa fil jannah. Dan dia juga berkata mukmin itu pasti diampuni oleh Allah dan pasti tempatnya di dalam surga. Nanti biar lebih jelas, nanti Muhammad ibn Yahya juga bingung gitu. Wa ghairuhum yaruddunal dzunuba ila Allah. Adapun selain mereka, selain Murji'ah, menolak dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Faqila li Ishaq, maka Ishaq ditanya lagi, falima qila lahum, maka kenapa dikatakan kepada mereka Murji'ah, wa hum la yurji'una dzunuba ila Allah tabaraka wa taala, padahal mereka tidak mengakhirkan, tidak menangguhkan dosa urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gini maksudnya, kan Murji'ah itu kan mengakhirkan amal, sehingga dia dinamakan apa? Murji'ah. Nah, Ishaq ditanya, terus jawabnya mereka tidak mengakhirkan dosa, tidak memberikan urusannya kepada Allah terkait dosa nanti di yaumul qiyamah. Jadi Ishaq menjawab dari sisi nanti di akhirat. Mafhum? Sedangkan yang sudah ma'ruf di sisi dunia bahwasanya orang Murji'ah mengakhirkan apa? Amal, tidak masuk di dunia. Dan uniknya nanti di akhirat juga, dosa ini tidak dikembalikan kepada Allah, maksudnya biar Allah yang sidang. Tapi dia sudah langsung memastikan yang namanya mukmin pasti tempatnya di mana? Di surga. Itu maksudnya. Sedangkan yang lain kalau ada dosa kembalikan dulu kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah apain? Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah siksa dulu. Ini kita berbicara masalah dzunub masalah dosa selain apa? Syirik besar. Karena nanti Murji'ah itu perkembangannya belum berani ngomong syirik besar. Masih ngomongin masalah dosa. Kenapa nggak berani masalah syirik besar? Karena sudah sepakat yang namanya melakukan syirik besar orangnya apa? Kafir gitu. Dan ini nyata kita alami gitu. Misalkan ada orang kita cap karena dia melakukan syirik besar, kita katakan apa? Musyrik. Jangan begitu ya akhi. Berarti antum telah mencap dia masuk neraka gitu. Mencap dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dari ucapan ini kalau antum mau berpikir lebih dalam, berarti kalau begitu kebalikannya apa dong? Coba gitu. Misalkan kita bilang nih, fulan musyrik, melakukan syirik besar, nyembah jin atau sujud di kuburan. Terus kita bilang dia kafir. Orang Murji'ah bilangnya apa? Antum jangan mencap aja sih. Berarti antum sudah memponis dia tempatnya di mana? Di neraka. Lah itu kan ucapan dia. Yang ada di balik, yang ada di permukaan.
Kira-kira di balik udangnya ada apa? Ya, berarti dia tempatnya di mana? Di surga gitu kan. Ya, walaupun tidak terucap, tapi itulah mereka yang inginkan itu. Intinya mukmin pasti tempatnya di mana? Di surga. Nggak usah dikembalikan dosa itu kepada Allah urusannya. Ya, jadi Ishaq ibn Rahawai menilai dari sisi lain. Satu sisi di dunia dia mengakhirkan apa? Amal tidak masuk. Ya, satu sisi di akhirat tidak mau mengembalikan, tidak mau menangguhkan dosa seseorang yang biar disidang oleh Allah, langsung dicap masuk ke dalam apa? Surga. Ini fikihnya Ishaq ibn Rahawai. Makanya Yahya atau Muhammad ibn Yahya juga bingung. Kenapa dinamain murji'ah? Murji'ah itu kan mengakhirkan. Ya, sedangkan di sini dibilang tidak mengakhirkan. Maka ya, maksud mengakhirkan di sini ketika mengakhirkan amal nggak masuk. Giliran orang nggak sholat nggak masalah. Giliran orang melakukan syirik besar nggak masalah. Berarti kan diakhirkan tuh amal. Tapi kok di sini dibilang tidak mengakhirkan, maka ini urusan negeri akhirat. Nah, itulah kegoncangannya orang-orang sama Murji'ah. Ya, Rasulullah SAW. Ya, makanya si Muhammad ibn Yahya nanya lagi ke Ishaq, kenapa kan mereka Murji'ah? Terus kok bisa dibilang la yurji'una dzunub? Maka lihat jawaban dari Ishaq. Faqal qala Nadhr ibn Shumail, berkata Nadhr ibn Shumail. Nadhr ibn Shumail ini gurunya Ishaq ibn Rahawai. Innahum summu bihadzal ism li'annahum yaqulun bi khilafihi bi manzilatil muhaqqimah. Dikarenakan mereka dinamakan dengan nama Murji'ah karena mereka berpendapat berbeda dengan pendapatnya orang-orang muhakkimah, itu orang-orang khawarij. Kalau orang-orang khawarij ya langsung otomatis masuk neraka, sedangkan kalian Murji'ah otomatis langsung masuk ke dalam surga. Walaupun kalau bahasa sekarang ya lebih licik lah dalam tanda kutip. Tapi kalau zaman dulu berani orang khawarij misalkan pelaku dosa besar langsung masuk neraka. Tapi kalau orang-orang Murji'ah pelaku dosa besar langsung masuk ke dalam surga, tidak mau mengembalikan urusannya kepada Allah untuk disidang dulu. Al-muhim itu maksud dari kenapa tidak mau mengakhirkan urusan dosa kepada Allah. Pengennya langsung dimasukkan ima ke dalam neraka atau ke dalam apa? Surga. Kalau dimasukkan ke dalam neraka berarti pendapatnya khawarij. Kalau langsung dimasukkan ke dalam surga berarti pendapatnya siapa? Ya, Murji'ah. Ingat kita masih berbicara tentang dzunub nih. Tentang apa? Dosa besar selain syirik. Wallahu a'lam bishawab. Itu tambahan faedah saja. Al-muhim yang namanya irja bermakna apa? Takhir. Irja bermakna apa? Takhir. Apa itu takhir? Mengakhirkan, menunda. Ya, makanya tadi bahasanya tidak menunda, langsung masuk ke dalam surga. Ketika di dunia menunda amal nggak dimasukin ke dalam iman. Sedangkan di akhirat menunda doa, tidak mau menunda dosa, pengennya langsung masuk ke dalam surga. Begitu. Makanya tadi juga muridnya Muhammad ibn Yahya bingung juga. Kenapa dinamain Murji'ah tapi tidak Murji'ah? Nah, maka Murji'ah ketika di mana? Di dunia maksudnya tidak memasukkan amal, sedangkan nanti di akhirat ya tidak dikembalikan urusan dosa kepada Allah, langsung pengen masuknya apa? Surga. Padahal disidang dulu yang namanya dzunub, ya kalau Allah mau Allah ampuni. Kalau Allah mau Allah siksa dulu. Kalau dia enggak. Kenapa tidak begitu? Karena kan sudah ada qaul, sudah ada i'tiqad. Cukup. Ya, kalau ini ada dua atau salah satunya selesai dia dikatakan mukmin, masuk surga. Makanya kayak pembesar-pembesar yang di Azhar mengatakan, ya Nasoro juga masuk surga, Yahudi juga masuk surga. Yang di sini aja banci nggak berani. Tapi kalau ditekan lebih lanjut pasti akan begitu arahnya. Ya, akan apa? Mengatakan ujung-ujungnya selama ada tasdik maka apa? Dia tempatnya di dalam apa? Surga. Wassallallahu alaihi wasallam. Itu secara bahasa tentang makna apa? Irja. Kemudian kita bahas fi nas'atil irja'i wa man awwalu man ahdatsahu. Tentang perkembangan irja, tumbuh kembangnya, dan siapa orang yang pertama kali membuatnya. Dan siapa orang pertama kali yang membuatnya. Mafhum? Ya, kita baca dari ucapannya Ibnu Rajab.
Qala Ibnu Rajab, beliau lahir 736 Hijriah. Ibnu Rajab lahirnya tahun berapa? 736 Hijriah. Dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' Ulum wal Hikam ini syarah dari Arba'in. Jami' al-Ulum wal Hikam adalah syarah dari siapa? Dari Arba'in An-Nawawi. Hadhil masalah maksudnya adalah masalah penamaan Islam, iman, kufur, nifak. Ini adalah masalah yang sangat-sangat besar kata beliau. Karena dengan nama ini Allah akan ikat kebahagiaan, kesengsaraan, ya keberhakan mendapatkan surga ataupun neraka. Maka perselisihan tentang penamaan ini adalah awal perselisihan yang terjadi di umat ini. Jadi ini pembahasan dari Ibnu Rajab setelah meneliti, ternyata silang pendapat yang pertama kali terjadi di umat ini adalah bab penamaan. Ya, dalam menamakan siapa si muslim, siapa si mukmin, siapa si kafir, siapa si munafik dan seterusnya. Ini menjadi awal kali khilaf, perbedaan yang terjadi di umat ini. Mafhum? Wa huwa khilaful khawarij lis sahabah. Dan ini adalah khilafnya, perselisihannya orang-orang khawarij dengan sahabat. Dari sisi ya mereka orang-orang khawarij mengeluarkan usad al-muwahhidin dari nama Islam. Ya, jadi ketika mulai ada kisruh dan seterusnya, ya ada di ahli tauhid dia masih menyembah kepada Allah, tidak melakukan syirik besar. Hanya saja melakukan apa? Kemaksiatan. Para sahabat semuanya sepakat mereka masih muslim. Ya, ada pun orang-orang Khawarij tidak ada dari kalangan sahabat yang ikut dia, mengatakan usad al-muwahhidin kafir. Ya, ini awal terjadinya tentang perselisihan dalam konsep iman dulu. Ya, dalam bab penamaan siapa yang muslim, siapa yang kafir dan seterusnya. Terjadi awalnya antara sahabat dengan kelompok Khawarij. Ya, terhadap siapa? Orang yang melakukan dosa besar. Selain syirik ya, makanya disebutnya usatul muwahhidin. Berarti dia ahli tauhid, hanya saja melakukan apa? Dosa. Bisa ada yang minum khamr. Ya, ada yang kata Khawarij, ya Utsman dikatakan nepotisme, ya korupsi dan seterusnya. Ini menurut mereka ini dosa besar. Sehingga apa? Kafir kata dia. Lihat, ketika asasnya rusak, akhirnya dia mengkafirkan para sahabat. Bukan hanya mengkafirkan, tapi menghalalkan darah. Sekali lagi, ada pondasi yang rusak, maka ke atasnya akan apa? Akan rusak. Ya, ini awal kali terjadi khilaf besar dalam bab konsep iman yang dimulai oleh orang-orang Khawarij yang mengklaim para pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir, bukan muslim. Dan mereka menyelisih para sahabat seluruhnya. Para sahabat seluruhnya menegaskan ijma bahwasanya mereka masih muslim. Bisa dipahami ya? Ini awal apa? Awal mula peperangan atau pertengkaran atau ma'rokah, adanya ya pergulatan. Nah itu. Kemudian orang-orang Khawarij memasukkan mereka ke dalam lingkaran kekufuran dan bermuamalah kepada mereka muamalah orang-orang kafir, dan menghalalkan dari hal tersebut darah kaum muslimin dan harta-harta mereka. Akhirnya diperangi, ya diambil hartanya, dibunuh, ya istri-istrinya, anaknya diambil sebagai budak. Ini kelakuannya orang-orang Khawarij. Ketika menyatakan pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir. Nah ini kalau mau tahu Khawarijnya begini, ya jangan main tuduh aja. Emang kita menghalalkan darah kaum muslimin kan ya. Ya. Mafhum ya. Insyaallah semoga Allah berikan ya pemahaman yang baik tentang konsep ya firqah-firqah yang ada. Paham ya? Ini awal kali pergulatan tentang konsep iman diawali oleh kelompok siapa? Khawarij. Ya, ketika dia berpandangan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, ingat nih, masih ahli tauhid, belum ada melakukan syirik besar nih. Makanya nanti Murji'ah zaman sekarang itu sebetulnya lebih parah. Ya,
Karena zaman-zaman dulu Murji'ahnya Kudama itu nggak berani ngusik-ngusik syirik besar karena sudah sepakat itu, sudah ijma. Ya, bahkan dari zamannya Nabi Nuh juga yang namanya orang melakukan syirikan besar dinamain apa? Musyrik gitu. Ya nggak ada yang berani. Nah ini masih berkutat tentang dosa. Masih berkutat tentang apa? Dosa selain syirik besar. Orang Khawarij menganggap kafir lu semuanya. Ya gue bunuh lu, wah sikat lu, diambil hartanya dan seterusnya. Kemudian, tsumma hadatsa ba'dahum khilaful Mu'tazilah. Kemudian muncul setelah itu ya perbedaannya atau perselisihan dari kalangan Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan mereka itu baina manzilatain. Jadi orang Mu'tazilah juga ngelihat ini Khawarij ngeri banget ya, serem katanya. Gua bantah dia. Ya, tapi bantahnya pakai konsep yang salah juga. Dia mengatakan pelaku dosa besar bukan muslim, berarti kafir, bukan juga kafir. Nah lu, di mana dong? Baina manzilatain. Kalau ini muslim, ini kafir, dia di tengah-tengah. Iya, tidak ke muslim, tidak ke mana? Kafir. Tapi uniknya nanti kalau kalau meninggal, mati belum bertobat, tempatnya di neraka, kekal selama-lamanya. Sebagaimana pendapatnya Khawarij. Ya, sekali lagi ya, firqah itu muncul, ya terkadang bukan hanya satu. Ketika satu muncul, yang lain memandang, oh aneh nih, sikat, nggak taunya salah juga dia sikatnya. Jadi ya, gitu. Lanjut lagi. Tsumma hadatsa khilaful Murji'ah. Kemudian muncul lagi perbedaan dari orang-orang Murji'ah. Apa dia kata? Innal fasiqa mu'min kamilul iman. Orang fasik itu mukmin bahkan sempurna imannya. Dia masuk langsung derajat nomor 3. Ya, bukan lagi asal iman lagi, udah langsung masuknya mana? Kamil iman. Ya semuanya bermula dari si Khawarij ini gitu kan. Bermula dari apa? Dari Khawarij. Akhirnya muncul yang lain, tujuannya bagus, niatnya bagus, ingin apa? Menghantam, ingin membantah siapa? Khawarij. Tapi terkadang tidak dibimbing dengan ya dalil-dalil yang ada. Akhirnya Mu'tazilah sesat, Murji'ah juga akhirnya sesat. Nah, Ahlussunnah nanti tugasnya di tengah-tengah. Ya, jadi kalau kata Murji'ah, kalau orang yang melakukan dosa-dosa, ya jangan dikafirkan. Bahkan dia muslim, mukmin, kamilul iman. Gitu. Akhirnya nanti masing-masing buat konsep. Ya kadang-kadang orang cuma ngomong doang, tidak punya landasan dalil, landasan istidlal, maka kan akan dianggapnya ya cuma bualan doang. Akhirnya pada bikin apa? Konsep. Akhirnya nanti Murji'ah bikin konsep amal dari awal gak masuk. Tujuannya apa? Kalau orang berbuat maksiat apapun, gak ngaruh kepada konsep dasarnya. Sedih ya. Tapi kalau Murji'ah berpendapat dari awal semua amal masuk. Jadi kalau ditinggalkan satu saja hancur semuanya. Bukan muslim, tapi apa? Kafir. Kebalikannya. Jadi kalau si Murji'ah dari awal enggak dimasukin. Supaya apa tujuannya? Kalau ada orang yang melakukan maksiat jangan dicap kafir. Kenapa? Karena dia nggak masuk dari awal memang. Yang masuk ini doang. Sudah ya? Itu. Kemudian kalau Khawarij tadi amal semuanya masuk. Salat, puasa, haji semuanya harus masuk. Ditinggalkan satu saja kafir. Begitu. Ya. Sudah ya? Apa teman-teman nih? Kalau Mu'tazilah gimana? Mu'tazilah sama konsepnya sama Khawarij. Hanya saja dia nggak terima kalau langsung dikafirkan. Lah berarti muslim nggak terima juga gitu. Ya udahlah, gue bikin konsep baru baina manzilatain, tidak muslim, tidak kafir. Karena terbentur dengan beberapa dalil yang menurut dia kontradiksi, padahal nggak kontradiksi. Nanti Ahlussunnah datang, amal tetap masuk, tapi tidak semua. Dipilih yang menjadi dasar paling fundamental itu, yang paling asasi, yang paling standar dasar lah. Adapun yang lain bisa sebagai pelengkap. Makanya nanti ada usad muwahhidin, ada derajat yang kedua, ada derajat yang ketiga. Tidak sama iman seorang antara yang satu dengan yang lainnya. Itu akidah Ahlussunnah. Bahwasanya iman tidak satu level, tapi iman apa?
bertingkat-tingkat. Paham sampai di sini nih? Jadi ini menurut analisanya Ibnu Rajab dalam masalah penamaan iman, kafir, mukmin, muslim, fasik dan seterusnya. Ya, awal kali muncul dari orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal sahabat tidak mengkafirkannya. Ijma ini. Ya. Kemudian datanglah Mu'tazilah tidak suka sama Khawarij, bantah. Datanglah Murji'ah tidak suka sama Khawarij, bikin masing-masing bikin konsep. Tapi ternyata konsep yang mereka bikin apa? Salah. Jadi kadang niat baik saja tidak cukup. Maaf ya, harus perlu kehati-hatian. Misalkan antum mau menyelamatkan ular yang kepalanya masuk ke dalam botol, niatnya bagus, ingin menyelamatkan. Tapi kalau nggak hati-hati, setelah diselamatkan bisa diapain? Gigit, ya, catok. Kayak ada yang video tuh, macan atau macan tutul, kepalanya masuk ke kendi. Nah, gimana nih mau menyelamatkannya nih? Ya, niatnya bagus kan, ingin apain? Menyelamatkannya. Tapi kalau nggak hati-hati juga, bisa jadi habis diselamatin malah diapain dia? Terekam dia nanti. Insyaallah. Nah, sekarang pengamatan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau lahir 661. Di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Fatawa yang ditulis oleh Ibnu Qasim, sepanjangnya 37 jilid. Ya, seginilah 37 jilid, kurang lebih lah, lebih kayaknya. Kok bisa nulis? Ya, Syekhul Islam tuh aktif dulu di penjara, nulis, sebarin. Ya, bukan nulis buku kemudian dibikin berjilid-jilidnya, kan nulis, sebarin. Kalau nggak taunya udah berjilid-jilid. Ya, bahkan diambil bukunya oleh orang-orang Nasara ketika ya entah peperangan zaman dulunya, ya diambil di mana? Ditaruh di Belanda, taruh di Spanyol, taruh di Inggris. Nah, sama Ibnu Qasim ini dikumpulin, dicari. Ya, itu proyek terbesarnya Saudi lah. Ketika mulai membentuk kerajaan yang versi ketiga, akhirnya cari-cari bukunya Syekhul Islam. Ya, di perpustakaan Spanyol dicari satu-satu, ada nggak bukunya Syekhul Islam? Kalau ada dibeli. Ya, dikumpulin, akhirnya jadi 37 jilid. Ya, karena bukunya Syekhul Islam juga dipelajari oleh orang-orang apa? Nasara itu. Karena memang luar biasa di dalam membuat sebuah kaidah. Ya, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan, dahulu munculnya kebid'ahan itu berdasarkan jauhnya seseorang dari negeri Nabawiyah. Jadi semakin dia jauh dari Mekah Madinah, itu peluang kesesatan semakin menyebar. Ya, coba aja kayak di Indonesia, semakin jauh ya ada engkong-engkong, la haula wala quwata illa billah. Salat kalau nggak pakai peci merah putih apa? Nggak sah. Aduh. Ini ada lagi nih saingannya Gufron ini. Salat kalau nggak pakai peci apa? Merah putih nggak sah. Ya, bilang merah ini alasannya filosofinya keberanian. Wah, putih suci dan seterusnya. Ya, sampai bilang kalau yang pakai kopiah hitam nggak sah sholat, harus pakai apa? Merah putih. Ini kayak udah kayak Sinterklas aja nih, aki-aki ini. Ya, aneh-aneh jadi ungkapannya. Ya, aneh-aneh apa? Ungkapannya. Dibilanglah sholat di Masjid Haram, sholatnya orang-orang munafik. Waduh. Ya kayak begini laku ya. Banyak lagi pengikutnya. Ya, kata Syekhul Islam, dahulu munculnya kebid'ahan itu berdasarkan karena saking jauhnya dia dari negeri An-Nabawiyah. Maka tatkala terjadinya perpecahan setelah pembunuhan Utsman, maka muncullah bid'ah Haruriyah. Haruriyah ini Khawarij. Ya, Haruriyah itu di daerah Kufah, Baghdad sana dia. Jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Ya, Haruri itu nama sebuah daerah, nama sebuah kota yang ada di daerah-daerah apa? Syam atau Baghdad sana. Itu Haruri. Ya, itu terjadi pada awakhir asr sahabat. Kemudian muncul juga setelah itu Qadariyah di akhir umur Ibnu Umar atau Ibnu Abbas dan juga Jabir. Dan selain mereka kemudian muncullah fitnah Murji'ah tidak lama setelah itu.
Jadi Syekhul Islam secara umum aja, pertama kali yang muncul sepakat nih Khawarij. Ya, terus nggak lama dari situ di akhir Sahabi Qadariyah. Ya, nggak lama lagi muncul apa? Murji'ah. Itu kata beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ke-20 halaman 301. Kemudian dalam kitabnya yang lain Minhajus Sunnah, beliau mengatakan was-sahabah kanu aqallu fitanan min sairi man ba'dahum. Dahulu para sahabat paling sedikit sekali terjadi fitnah di antara mereka ketimbang orang-orang yang datang setelahnya. Ya, sahabat juga ada terjadinya fitnah, misalkan perang antara kubunya Aisyah dengan kubunya apa? Ali. Tapi tidak sampai separah itu. Bisa diredam, bisa ditanggulangi dan seterusnya. Tapi setelahnya ya lebih banyak pemikiran konsepnya itu. Perpecahannya ya perselisihannya itu dalam masalah konsep pemikiran. Ya, kalau dulu kan mungkin ada masalah apa gitu dan seterusnya, ada yang diadu domba dan seterusnya. Tapi kalau di masa setelah para sahabat lebih banyak dalam masalah konsep pemikiran. Fa innahu kullama ta'akhkhar al-'asr 'an an-nubuwah kathura at-tafarruq wal khilaf. Ini Syekhul Islam memberikan kaidah, tiap kali terakhir masa atau masa makin belakang ya dari nubuwah, maka semakin banyak perpecahan dan silang pendapat. Mafhum. Wa li hadza lam tahdits fi khilafah Utsman bid'ah dhahirah falamma qutila. Makanya setelah di masa Utsman itu tidak banyak fitnah, kecuali setelah beliau terbunuh maka manusia berpecah belah menjadi dua kelompok. Yang pertama bid'ah Khawarij yang mengkafirkan Ali, dan yang kedua bid'ah Rafidhah yang mengagungkan Ali. Nah, jadi sekali lagi yang memang awal kali itu yang paling muncul adalah apa? Khawarij, mengkafirkan Ali. Kenapa? Karena Ali tidak mau langsung mengusut siapa yang membunuh tuh sama Utsman. Ya, akhirnya dicap Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, dikafirkan sama Khawarij. Ya, dibela yang lain, enggak Ali benar, muncullah Syiah. Ya, jadi setiap kali ada satu yang nongol, yang lain apa? Bantu nongol. Kayak contohnya yang sering Anda dulu omongin, ya bid'ah wahdatul wujud. Itu awalnya dari Jahmiyah. Jahmiyah menolak nama, menolak apa? Sifat. Berarti antara sang Khalik dengan makhluk tidak ada pembeda. Ya, karena ada nama, ada sifat, akhirnya membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang Khalik, ya Rabbul Alamin, tidak punya nama, tidak punya sifat. Berarti apa bedanya dengan makhluk? Nggak ada apa? Nggak ada bedanya. Akhirnya mengatakan antara Khalik dengan makhluk itu sama saja, karena nggak ada bedanya. Berarti Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. Muncullah pemikiran-pemikiran nyeleneh lainnya beranak pinak. Apalagi sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih, ya semakin jauh dari masa nubuah, maka semakin kacau, semakin banyak fitnah. Oh ya, jadi setelah Utsman terbunuh ada dua kelompok nih, Khawarij dan siapa? Rafidhah yang bela-belain Ali sampai Ali dianggap Tuhan. Ya akhirnya nanti dibakar sama Ali, dihukum apa? Dibakar. Nasallallahu alaihi wasallam. Tsumma lama kana fi akhir asr sahabat. Kemudian di akhir masa sahabat, ya pada pemimpinan Ibnu Zubair, itu Abdullah ibn Zubair di Mekah, dan juga Abdul Malik, muncullah bid'ah Murji'ah dan Qadariyah. Jadi dari sini kita pahami, ya munculnya Murji'ah ini menurut pengamatan dari Syekhul Islam di akhir sahabat yang kecil-kecil. Dulu di masa Nabi masih kecil dia, sekarang dia sudah tua, ya seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Itu di akhir-akhir mereka muncul bid'ah apa? Murji'ah. Ya. Maaf, itu awal-awal aja. Nah ini cerita yang terakhir nih, menarik lah, insyaallah sebagai penutup nih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dalam Kitabul Iman. Nanti juga kita baca nih. An Zubaid, dari Zubaid, qala sa'altu Aba Wa'il, aku bertanya kepada Abu Wa'il anil Murji'ah, tentang Murji'ah. Faqala haddatsani Abdullah, maka Abu Wa'il berkata, mengabarkan kepadaku Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran, yaitu kufur duna kufrin. Menariknya ini,
Ya, ini di Sahih Bukhari, nanti juga kita baca. Ya, Abu Wa'il ditanya oleh muridnya Zubaid tentang Murji'ah. Abu Wa'il ini disebut mukhadram. Namanya apa? Mukhadram. Mukhadram itu apa? Orang yang mendapati jahiliyah, mendapati masa Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Nanti berimannya setelah Nabi wafat. Itu disebut mukhadram. Ya, dia termasuknya tabi'in kibar, masuknya tabi'in yang besar. Jadi siapa mukhadram? Dapati masa jahiliyah, ya, mendapati masa Nabi, hanya saja tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi dia beriman. Ya, berimannya bisa di masa Nabi, mungkin lewat sahabat yang lain, ya, atau setelah Nabi wafat. Nah, maka dia disebut dengan apa? Mukhadram. Mukhadram. Aneh namanya. Mukhadram. Nah, disebutkan dalam beberapa kisah, katanya Abu Wa'il ini mendapati masa jahiliyah selama 7 tahun. Berarti dia ya 7 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itu dia sudah lahir. Berarti ketika Nabi jadi Nabi, ya Abu Wa'il umurnya berapa tahun? 7 tahun. Masih kecil atau masih kecil? Kecil. Ya. Terus Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Berarti ketika Nabi wafat, Abu Wa'il baru berapa usianya? Kurang lebih 30 tahun. Sedangkan dia meninggalnya tahun 99 Hijriah. Berapa coba tuh hitung tahu? Ayo. Ya udah, tadi 30 ditambah 99. Nanti dikurangi 10. Karena kan Hijriah itu dari hijrah kan? Ya sudah, 30 tambah 99 berapa ya? 102 apa? 130 kurang 1 berarti 129. Dikurang berapa tadi? 10. Berarti umurnya berapa? 119 lah. Panjang, iya. Mukhadram itu umurnya panjang-panjang biasanya. Bahkan ada yang sampai 120 lebih. Ya, ini adalah mukhadram. Jadi mukhadram itu dapat di masa jahiliyah, dapat di masa kenabian, hanya saja tidak berjumpa dengan Nabi. Dia termasuknya tabi'in yang besar. Nah, dia bertanya kepada Zubaid, muridnya Abu Wa'il, nanya, "Wahai Abu Wa'il, apa itu Murji'ah?" Kata Abu Wa'il apa? "Aku dikabari oleh siapa? Abdullah ibn Mas'ud." Padahal Abdullah ibn Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Padahal bahwa Abdullah ibn Mas'ud meninggal 32 Hijriah. Ini pagi-pagi belajar matematik jadi kita. Jadi sudah 60 tahun yang lalu tuh, bahwasanya Abu Wa'il konsul atau bertanya dengan Abdullah ibn Mas'ud tentang Murji'ah. Berarti menunjukkan Murji'ah ini udah lama banget ini. Hanya saja mungkin belum setenar di akhir para sahabat. Ya, apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, jawabannya cuma pakai dalil. Tapi barokahnya luar biasa. Langsung ngerti gitu. Dari si mana ngertinya? Ya, karena Murji'ah menganggap apapun dari perbuatan maksiat enggak masalah. Akhirnya dibantah dengan apa? Hadis Nabi mencela orang muslim fusuq dan membunuhnya apa? Kufur. Lihat bagaimana fikihnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mungkin jawabannya bertele-tele yang funung. Ya, ditambah juga yang dengar juga langsung, Masya Allah. Kalau zaman sekarang udah bertele-tele yang dengerin juga apa ini? Pusing ya. Tapi ini lihat barokahnya zaman salaf ini. Cuma dikasih jawaban satu, sibabun muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Abu Wa'il langsung ngetri. Itulah Murji'ah yang tidak menganggap maksiat perkara yang serius, dianggap sepele. Padahal sekali lagi Abu Wa'il ya meninggal pada tahun 99 Hijriah kurang lebih, atau ada yang mengatakan di sini tahun 88. Al-muhim ya, pemikiran ini sudah ada sejak dulu. Tapi memang apa yang dikatakan tadi Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah, ini yang nampak besar ya. Kalau zaman dulu kan mungkin masih kecil ya, masih apa ya,
bibitnya lah, kecambahnya. Tapi di masa akhir sahabat itu sudah mulai keluar batangnya, keluar dahannya, keluar daunnya, ya sudah mulai berani. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Nah, sekarang negaranya di mana dia muncul? Disebutkan beberapa oleh para ulama, pertama kali kemunculannya di kota Kufah. Di mana? Di kota apa? Kufah. Ya. Di Kufahnya kapan? Setelah fitnah ya Abdurrahman ibn Ash'ath menyerang Hajjaj ibn Yusuf. Nah, jadi ini lebih detailnya. Jadi kejadiannya di mana? Di akhir sahabat nongol, kemudian di kota apa? Kufah. Kapan kejadiannya? Setelah Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ash'ath berontak atau menyerang kepada siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Al-Mu'inlah. Dan itu terjadi pada tahun 81 sampai 83 Hijriah. Jadi pemberontakan ini antara Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ash'ath berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf, ya ma'ruf lah Hajjaj ibn Yusuf. Ya, yang bengis, yang semua orang pengen dibunuh sama dia. Nah, akhirnya ada yang berontak sama dia, dan itu pemberontakannya terjadi pada tahun 81 Hijriah sampai 83 Hijriah. Ya, jadi sekali lagi munculnya di mana? Kufah. Ya, Kufah kan luas nih. Ya, terus dipersempit lagi. Kapan lebih detailnya? Setelah pemberontakan Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ash'ath kepada siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Ya. Nah, lanjut lagi dikit lagi. Nah. Terus siapa orangnya? Ya, memang terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan namanya Zar al-Hamadani. Ya, yang pertama kali mencetuskannya adalah Zar al-Hamadani. Ada yang pendapat yang kedua Hammad ibn Abi Sulaiman. Ini yang ma'ruf. Ya, kalau di mana-mana selalu yang ma'ruf adalah Hammad ibn Abi Sulaiman. Nanti dia yang akan menjadi gurunya Abu Hanifah dan yang lainnya. Sehingga Abu Hanifah terpengaruh dengan pemikiran apa? Irja. Tapi kalau kata Al-Auza'i, ya ada seorang Kufah yang bernama Qais Al-Masir. Ya, al-muhim ini beberapa pendapat para ulama pencetusnya Zar al-Hamadani atau Hammad ibn Abi Sulaiman atau yang terakhir Qais al-Masir. Tapi memang yang ma'ruf Hammad ibn Abi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kurang lebih perkembangan pemikiran apa? Murji'ah. Detailnya lagi nanti kita bahas pelan-pelan saja. Intinya kita bahas tadi dari sisi bahasa, irja bermakna apa? Takhir, ya mengakhirkan. Kemudian muncul awalnya adalah Khawarij. Ya, Khawarij terlalu ekstrim mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Muncullah mengkonter orang Mu'tazilah. Muncul lagi mengkonter orang-orang apa? Murji'ah. Ya, tentunya ketika ingin membantah pasti membuat konsep. Gak mungkin langsung bantah, pasti ada konsep dulu untuk bisa mematahkan konsepnya orang-orang siapa? Orang-orang Khawarij. Makanya pahami konsep itu penting. Ya, memahami konsep itu apa penting. Jadi kalau diajak debat, ya antum takrir aja dulu. Takrir itu dipertegas. Ya konsepnya seperti apa gitu. Supaya tidak ngalor ngidul gitu. Kadang kita bahas cabang-cabangnya, nggak taunya dari awal konsepnya kita sudah apa? Sudah berbeda. Gitu. Kalaupun dia bilang sama iman itu qaulun, i'tiqad dan amal, ya kita pertegas aja. Kalau ada yang melakukan ini dari perkara yang negatif, gimana pengaruh nggak? Kalau dia bilang nggak masalah, pasti perlu dalil lagi dia, kebodohan lah, beginilah. Itu kan alasan aja sebetulnya. Yang penting antum pahami dulu ya dari konsepnya ya. Ya, begitu. Allah alam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebetulnya seru ya baca kitab ini kalau pelan-pelan, tapi itu dia anak ringkas saja. Mafhum? Ya, intinya paling ma'ruf memang tersebarnya di awakhir zaman para sahabat, ya di sekitaran tahun 100-an Hijriah. Ya, jadi bid'ah mulai berkembang, maksudnya berkembang pesat besar itu di tahun 100-an Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi sekali lagi nih firqah baru ya. Dulu di zaman sahabat nggak ada, ya kemudian baru muncul di akhir, muncul di tahunan 100-an kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada yang mau tanyakan? Bismillah. Ya. Kalau Murji'ah itu mengakhirkan amalan di Islam dan juga tidak mengakhirkan dosa kepada Allah. Jadi maksudnya ketika di dunia amal itu nggak dimasukin, diakhirkan. Sedangkan di akhirat tidak diakhirkan, maksudnya tidak diakhirkan, tidak dikembalikan urusannya kepada Allah. Langsung pengennya seorang muslim masuk ke dalam surga, padahal ada pengadilannya ketika melakukan dosa besar. Itu karena diawali dengan konsep bahwasanya iman itu cukup apa? Hati ataupun cukup dengan ucapan. Perbuatan di dunia nggak masuk. Ya makanya dia nggak dihitung. Yang penting kan hati sudah ada, ucapan sudah apa? Sudah. Ini nanti konsekuensinya fatal ini kalau misalkan ya ini dijadikan konsep dasar di dalam dinul Islam. Akhirnya orang nanti ya bergampang-gampangan. Makanya banyak kalamnya para ulama, madhabnya Murji'ah ini menguntungkan orang-orang fasik, menguntungkan orang-orang yang punya berbagai macam penyakit di dalam hatinya, melegalkan segala sesuatu dengan nama, dengan dalih ya bahwasanya amal tidak berpengaruh. Ya mungkin kalau baru pertama belajar tentang iman pusing dia, tapi kalau udah lama-lama insyaallah ya ngerti lah, pelan-pelan diulang-ulang terus insyaallah ta'ala paham lah konsep apa? Konsep iman. Jadi tiga ini harus masuk nih, ucapan, apalagi i'tiqad dan perbuatan. Ucapan yang dimaukan ucapan maksus, ucapan yang khusus yaitu syahadat. Kemudian i'tiqad ada juga yang maksus, yang minimum, yaitu pahami dengan benar konsep la ilaha illallah, artinya, rukunnya, konsekuensinya. Kemudian amal apa? Salat yang dipilih. Nah, itu yang disebut nanti asal iman ini. Bagaimana dia bisa berkembang? Ya ditambahkan saja nanti dengan amal soleh, dengan kewajiban, dengan yang mustahabat, tinggalkan yang maksiat, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, maka dia akan bertingkat-tingkat imannya. Begitu. Tapi kalau di sisi Murji'ah, ya walaupun zaman dulu mah berani-berani ya, bahwasanya iman itu cukup tasdik, langsung dipopulerkan itu, berani, ya cukup apa? Tasdik. Ya iman itu cukup ma'rifah kata orang Jahmiyah. Selama dia tahu Allah adalah Rabbnya, muslim selesai dia. Mau ngapain aja terserah. Ya, tapi jangan syirik akbar. Dulu zaman dulu. Ya. Kalau zaman sekarang kan lebih parah. Konsepnya bagus, tapi ketika ada orang melakukan syirik apa? Besar, katanya nanti dulu, tenang dulu, begini dulu. Lah itu kan di akhir-akhir kan itu ya, itu namanya Murji'ah. Tapi pusing. Kan Murji'ah apa tadi? Mengakhirkan. Ada orang nih melakukan syirik besar, harusnya kita vonis langsung apa? Musyrik, kafir. Akhir nanti dulu. Ya, lihat dulu. Ya, nanti antum begini, nanti dulu. Nanti dulunya diapain berarti ini orang? Ya, diparanin dulu kata dia, ditanyain dulu. Jangan-jangan dia jahil. Lah, kalau jahil kan begini akhirnya. Terus kalau dianggaplah dia tahu, ya tahu juga bisa jadi ada subhat, nanti gini mah. Ya, nanti ujung-ujungnya kekufuran cukup dalam hati. Nggak ada yang namanya kufur perbuatan, nggak ada. Misalkan ada orang mencela Allah, ya kira-kira mencela itu perbuatan apa? Ucapan kan? Ada itu tindakan ucapan. Ya nggak boleh langsung diponis begini. Ya kita lihat dulu hatinya gimana, mau kufurnya, ya apakah meyakini enggak dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya sekali lagi kekufuran cuma di dalam apa? Hati. Lah ini karakternya Murji'ah. Menunda, akhirnya nanti kekufuran cukup di dalam apa? Hati. Makanya dari sini kita pahami konsep bahasanya dulu, bahwasanya irja adalah takhir. Apa takhir? Mengakhirkan, menunda dulu, dicek dulu, diperiksa dulu. Ya, ujung-ujungnya nanti tidak ada kekafiran kecuali di dalam apa?
dalam hati. Begitu. Itulah firqah Murji'ah. Ada lagi pertanyaan? Pelan-pelan aja, nih banyak babnya nih. Nanti kalau dipahami satu persatu, insyaallah bisa tergambar siapa itu Murji'ah. Siapa itu Murji'ah? Ya, atau mungkin pernah debat sama teman-teman atau kan ngerti sendiri nanti kan. Ya, bagaimana mereka berucap, bagaimana mereka bersikap. Sekali lagi itu semua karena apa? Konsep, punya konsep dasar. Nah, ini yang konsepnya kita mau patahkan gitu. Konsepnya yang kita mau patahkan. Terlebih sekarang kita punya manhajiyah yang namanya berdalil, itu bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya hadis, tapi ijma juga dalil. Sepakat nih, ya imam-imam yang empat bahwasanya ijma juga dalil. Nah, orang Murji'ah berupaya mematahkan ini. Dengan cara apa? Mencari-cari yang berbeda. Akhirnya dia bilang ini bukan ijma, ini silang pendapat. Ada dari awal sudah ada ijma. Akhirnya dia cari pendapat yang lain, oh menyelisihi, berarti silang pendapat. Berarti akhi ini silang pendapat, tidak boleh. Ya nanti kalau di semua dicari pasti ada kaul yang lain. Ini lu sepakat orang yang melakukan syirik besar musyrik kafir, terus ada orang belakangan bilang nggak musyrik, berarti silang pendapat itu. Kan nggak begitu konsepnya. Ya rusak nanti beragama. Ya setiap ada orang yang berpendapat dianggap, setiap ada orang yang berpendapat beda langsung dijadikan tandingan sebuah pendapat. Ya tidak semua pendapat itu bisa dijadikan tandingan, kecuali apa terlebih sudah tegak apa? Ijma. Terlebih sudah tegak apa? Ijma. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup lah ya. Ngeri ya. Ini baru 2 bab ini. Biasanya ada lagi bab baru lagi ini, masya Allah. Ada antara Murji'ah fuqaha, ada Murji'ah Jahmiyah. Nah, masing-masing punya konsep sendiri tentang apa? Tentang iman. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.